Di episode sebelumnya, Sujong mengatakan bahwa Boksu adalah siswa paling berbahaya di SMA Solsong. Namun rupanya Sujong tidak menyetujui kalau Boksu harus dikeluarkan dari sekolah dan ia menyarankan bahwa Boksu hanya harus dihukum menjadi sukarelawan. Maksud dari sukarelawan di sini adalah Boksu harus membersihkan lingkungan sekolah. Mendengar perkataan Sujong, ketua komite terlihat menentangnya. Akan tetapi Sujong meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab walau harus mempertaruhkan pekerjaannya sebagai guru tetap. 제가 책임지겠습니다. Setelah semua anggota komite pergi, wakil kepala sekolah terlihat memarahi Sujong dan meninggalkan ruangan itu. Sujong merasa sangat lemas dan ketika ia juga hendak pergi, Boksu memarahi Sujong karena Sujong bertindak gegabah. Saat itu Sujong hanya meminta Boksu agar jangan membuat masalah lagi. Shin lalu memperlihatkan Seho yang terlihat kesal karena Sujong selalu saja membela Boksu dan membuat keputusan seperti itu. Sujong yang tak ingin berdebat dengan Seho pergi dari ruangannya meninggalkan Seho yang masih merasa kesal. Sepulangnya ke rumah, Boksu berterima kasih karena kakaknya sudah datang ke sidang tadi. Kemudian Pak Pak datang ke rumah Boksu karena sangat mengkhawatirkannya. Boksu yang tak ingin ibunya tahu tentang hal itu memaksa Pak Pak keluar dan kini mereka pun terlihat sedang berbincang di sebuah bar. 제가요? 전혀? 고학교 누가 Di sana mereka membicarakan Sujong yang kemudian Boksu bertanya-tanya kenapa Sujong rela mempertaruhkan pekerjaannya demi melindungi dirinya. Padahal dahulu Sujong telah membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Setelah berbincang dengan Pak Pak, Boksu kemudian menceritakan hal yang terjadi kepada Gongyeon sehingga Gongyeon pun heran dan bertanya-tanya kenapa bisa Sujong tiba-tiba berubah menjadi baik. 선수정 왜 이렇게 사람 헷갈리게 해? Di sisi lain, Seho yang baru pulang ke rumahnya dimarahi oleh ibunya karena tidak mengeluarkan Boksu dari sekolah. Seho pun kemudian mengingat kembali kejadian di masa lalu, di mana saat itu ia dimarahi oleh ibunya karena peringkatnya berada di bawah Sujong. Dan hal itulah yang membuat Seho memiliki sifat yang jahat. Ia selalu diperlakukan dingin oleh ibunya dan harus selalu menjadi yang terbaik. Sedangkan Boksu diperlakukan hangat oleh keluarganya. Bahkan Seho yang berkunjung ke rumah Boksu disambut sangat baik oleh ibu Boksu sehingga timbullah rasa iri di hatinya. 우리 복수보다 더 잘생긴 것 같은데? Kemudian ketika Seho hanya melihat jajamyeonnya, ibu Boksu bertanya kenapa Seho tidak memakannya dan ternyata Seho belum pernah memakan makanan seperti itu. Lalu dengan perlahan ibu Boksu pun mencampurkan bumbu dengan mie-nya dan menyuruh Seho untuk makan. Seho terlihat lahap memakan jajangmyeonnya dan mengucapkan terima kasih kepada ibu Boksu. Saat pulang bersama Sujong, Seho mengatakan kalau Boksu sangat beruntung karena memiliki ibu yang baik. Seho pun tersenyum bahagia dan saat itu Sujong berkata ia senang melihat Seho tersenyum natural karena biasanya ia hanya tersenyum yang seperti dipaksakan. Suatu hari Yongmin melihat pengumuman bahwa Boksu harus menjalani hukuman sebagai sukarelawan. Yongmin lalu pergi ke kelasnya mengemas semua buku miliknya karena memutuskan untuk pindah ke kelas Boksu. Sementara itu, Boksu terlihat senang saat hendak mengerjakan tugas sukarelawan. Ia mengelap kaca dengan sepenuh hati dan tiba-tiba Pak Ma datang menggoda Boksu. Pak Ma berusaha agar Boksu mengenalinya dengan mengatakan bahwa ia adalah Ma Yongjun. Namun karena Boksu tetap tidak mengingatnya, Pak Ma lalu meminta Boksu untuk melihatnya dengan baik-baik. Sehingga Boksu pun mengetahui kalau Pak Ma ini adalah siswa yang dahulu pernah ditolongnya ketika dibuli. Ketika akhirnya Boksu mengingatnya, Pak Ma merasa sangat senang dan memeluk Boksu. Kembali lagi ke Yongmin yang datang ke kelas Boksu sehingga membuat semua orang tercengang. Yongmin terlihat sangat senang dan segera duduk di samping Boksu karena ia menganggap Boksu adalah sahabatnya. Lalu saat Sujong masuk ke kelas, Sujong menanyakan tentang Seungwoo. Rupanya hari itu Seungwoo tidak masuk sekolah.
Kini saat hendak makan pun Yongmin dan Boksu menjadi semakin dekat. Di kantin itu, Boksu kemudian dikejutkan oleh Minji yang tiba-tiba bekerja di sana. Rupanya Minji sengaja bekerja di sekolah untuk mengikuti Boksu, orang yang sangat disukainya. Walaupun selama ini cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Tak hanya Boksu, Sujong pun sangat terkejut ketika melihat Minji berada di sana. Lalu mereka berbincang di taman, di mana saat itu Minji terlihat sangat membenci Sujong karena hal buruk yang dahulu Sujong lakukan kepada Boksu. Untuk membuat Sujong menjauhi Boksu, ia dengan sengaja berkata bahwa dirinya adalah pacar Boksu yang selalu menemani Boksu selama 9 tahun ini. Kemudian ketika hendak pulang, Minji bertemu dengan Boksu yang sedang mengumpulkan sampah-sampah di sekolah. Saat Boksu melihat remeh di rambut Minji, ia sengaja mengambilnya, lalu tiba-tiba Sujong tanpa sengaja melihat mereka. Tak lama kemudian, Minji yang saat itu melihat Sujong berada di sana, terlihat berusaha membuatnya cemburu, dan ketika Sujong pergi, saat itu Boksu melihatnya. Setelah beberapa saat, Boksu kembali masuk ke kelas, dan di sana Sujong terus-menerus menepuk-nepuk dadanya karena sakitnya kambuh. Boksu yang melihat Sujong kesakitan langsung berpura-pura sakit dan pergi ke UKS. Sayangnya ia ketahuan berbohong, namun karena petugas UKS baik hati dan memahaminya, ia memberikan beberapa obat kepada Boksu. Akan tetapi Boksu yang bersemangat hendak memberikan obat kepada Sujong harus merasa kecewa ketika melihat Seho telah memberi obat kepada Sujong. Esok harinya karena kemarin gagal menemukan kelemahan Seho, Boksu kembali masuk ke kantor Seho untuk mencari sebuah berkas. Akan tetapi di sana ia malah menemukan gambar Sujong sehingga akhirnya Boksu tahu kalau Seho menyukai Sujong. 너 그런 거였냐? Ketika melakukan bersih-bersih, Boksu terlihat sangat kesal setelah melihat gambar Sujong berada di meja Seho. Ia terlihat frustasi karena masih memiliki perasaan suka terhadap Sujong. Karena berhari-hari Seungwoo masih tidak masuk sekolah, Sujong kemudian mencari Seungwoo ke tempat kerjanya setelah mendapat alamat dari teman-temannya. Rupanya saat itu Boksu juga datang ke bar untuk menemui Seungwoo. Di sana mereka mendapati Seungwoo sedang kena omel oleh bosnya karena ia meminta upahnya. Namun si bos tidak mau memberikan upah Seungwoo sehingga membuat Seungwoo marah dan hendak berkelahi dengannya. Sujong lalu segera melerai mereka. Ia terlihat membela Seungwoo dan meminta si bos untuk segera membayar upahnya. 안 된 모양인데 이 학생 오늘부로 Kemudian karena si bos kekeh tidak mau membayar, Sujong lalu memperingatkan si bos bahwa bisnisnya akan terancam jika orang-orang tahu ia memperkerjakan anak di bawah umur. Lalu ketika mereka terlibat pertengkaran, si bos mendorong Sujong yang kemudian Boksu segera menahan Sujong sehingga posisi Boksu kini memeluk Sujong. Bahkan ketika mereka didorong oleh si bos, Boksu berusaha melindungi Sujong walau dirinya harus terluka. Akhirnya karena takut dilaporkan ke polisi, si bos pun membayar upah Seungwoo walau tidak semuanya dibayarkan. 너도 가. 아, 저 새끼 끝까지. Setelah kejadian itu, kini Sujong pun menjadi terboksu-boksu dan terus-menerus mengingat Boksu yang menggenggam tangannya. Di sisi lain, Boksu juga senyum-senyum sendiri setelah tadi memeluk Sujong. Sementara Boksu berbincang dengan Gongyeon di Indomaret, Sujong yang mabuk berbincang dengan Seho dan hendak mengantarnya pulang. Namun karena Sujong mabuk, mereka pun tiduran di atas mobil dan saat itu Boksu melihat mereka. Esok harinya di sekolah, Boksu pun langsung bersikap dingin terhadap Sujong. Kemudian saat ia hendak membersihkan ruangan gym, ia malah terlibat adu mulut dengan Seho dan bertanding dengannya. Seho yang memang sering berlatih tentu saja dengan mudah melumpuhkan Boksu, namun Boksu tak menyerah begitu saja. Ia menyerang Seho dengan sekuat tenaga hingga akhirnya memenangkan pertarungan. Sayangnya saat itu Sujong tiba-tiba datang dan melihat hal tersebut sehingga Sujong memarahinya dan malah membela Seho.
Karena merasa kesal, Boksu lalu mengatakan kenapa Sujong tidak pernah bertanya kepadanya tentang kejadian yang sebenarnya terjadi baik 9 tahunnya lalu ataupun sekarang ini. Boksu meluapkan kekesalannya sambil menahan air matanya yang hampir nyurucud.